Angkatan 17, sik asik, sik asik, sik asik, yakin pasti lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo rekan-rekan pendengar, saya Juniza Firdaus Parnintias, peserta Latsar CPNS Angkatan 17 KDOD LAN Samarinda akan berbagi mengenai kesiapsiagaan bela negara. Bela negara, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Pahlawan atau superhero yang siap melindungi Indonesia dengan kekuatan supernya? Seperti Gundala Putra Petir, Saras 008, atau Panji Manusia Milenium? Bisa jadi, namun tidak hanya itu maknanya. Lalu, sebelumnya, mari kita mengetahui lebih lanjut apa itu makna bela negara. Dewan Pertahanan Nasional mendefinisikan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi, setiap warga negara wajib membela negara sebagai wujud cinta tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya, dan hal tersebut sudah termaktub dalam Pancasila serta UUD 1945 pasal 30. Lalu bagaimana bentuk pembelaannya? Ya, ada fisik dan non-fisik. Fisik seperti yang diketahui yaitu usaha pertahanan dari serangan fisik atau agresi dengan mengangkat senjata. Sementara non-fisik yaitu upaya memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan, moral, sosial, maupun kesejahteraan rakyat. Nah, langkah awal kita untuk bisa membela secara fisik dan non-fisik adalah sehat jiwanya. Tak hanya jasmani, namun juga kesehatan mental, sosial, dan spiritual. Negara selama ini telah memberikan banyak hal untuk menyehatkan rakyatnya, baik dari ranah promotif, preventif, hingga kuratif. Salah satu program andalan yang saat ini masih digalakan adalah Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan 7 langkah utama. Antara lain, 1. Melakukan aktivitas fisik 15-30 menit setiap hari atau minimal 3 kali dalam seminggu. 2. Makan buah dan sayur. Usahakan makan buah dan sayur sebelum makan menu utama ya. Selain itu, ingat slogan isi piringku. Jangan lupa, setiap makan ditambah minum air putih 8 gelas setiap harinya, serta batasi asupan gula, garam, dan lemak harian. 3. Tidak merokok, karena sangat berbahaya bagi perokok itu sendiri maupun orang di sekitarnya yang biasa disebut perokok pasif. 4. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol, karena minuman tersebut sangat tidak sehat dan bisa mengganggu metabolisme tubuh kita loh. Yang kelima, melakukan cek kesehatan secara berkala. Mungkin kebanyakan orang yang merasa sehat-sehat saja menganggap tidak perlu pelayanan kesehatan jika tidak sakit. Namun, hal itu justru salah besar. Minimal usahakan cek berat badan, tinggi badan, tingkat perut, dan tekanan darah secara berkala demi mengantisipasi gejala penyakit khusus yang tidak menular. Karena saat ini persentase penyakit tidak menular itu menjadi tanggungan biaya terbesar oleh pemerintah. 6. Menjaga kebersihan lingkungan. Hal paling mudahnya adalah membuang sampah secara terpilah pada tempat yang telah disediakan. Selain menjaga kesehatan lingkungan, kita juga meminimalisir tumpukan sampah di TPA. Secara tidak langsung, kita ikut meringankan beban pengelolaan sampah oleh pemerintah. Yang ketujuh, menggunakan jamban. Yap, karena jamban adalah penampung segala metabolisme kita yang otomatis mengandung berbagai zat sisa atau bahkan faktor pembawa penyakit. Jadi, sarana tersebut harus ada untuk meminimalisir penyakit sehingga kesehatan lingkungan ikut terjaga. Germas tak hanya merupakan upaya promotif untuk kesehatan jasmani yang nampak, namun juga kesehatan mental. Pemerintah juga memberikan layanan kesehatan mental melalui pendekatan keluarga, seiring dengan semakin meningkatnya ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, yang tak tertangani dengan tepat, baik secara personal, keluarga, maupun lingkungan sosialnya. ODGJ dapat menyerang masyarakat tanpa melihat status sosial, sehingga penting untuk tidak memberikan stigma negatif terhadap para penderita ODGJ. Sebagai ASN, menjaga kesehatan jiwa sangat penting adanya untuk tetap produktif dalam melayani publik, sehingga tercipta rasa saling percaya yang dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai merasa stres yang memunculkan sikap negatif, bahkan penyakit yang dapat mengganggu kinerja, kedamaian, dan kebahagiaan hidup. 7 cara yang dapat dilakukan untuk menghindari atau meminimalisirnya diantaranya: 1. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang paling aman adalah keluarga, namun jika diperlukan dapat berkonsultasi dengan psikiater. 2. Melakukan kegiatan yang sesuai minat dan kemampuan. Pilihlah pekerjaan sesuai dengan kompetensimu dan buatlah skala prioritas. 3. Kembangkan hobi yang bermanfaat. Usahakan minimal kita memiliki satu hobi ketika sudah mulai jenuh dengan rutinitas kita.
atau bisa dengan mencoba hobi baru yang positif. 4. Meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Usahakan fokus dalam beribadah. Hal itu merupakan salah satu terapi spiritual agar kita mengingat kembali apa tujuan utama kita dalam hidup. 5. Berpikir positif. Karena berpikir negatif itu sangat melelahkan, di mana kita harus menerka segala kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi. 6. Tenangkanlah pikiran dengan relaksasi, misalnya dengan melakukan yoga, atau sekedar menyeruput minuman kesukaan, dan menghirup aromaterapi favorit kita. 7. Jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Tidur yang cukup sekitar 8 jam setiap hari. Makan makanan yang bergizi seimbang, karena makanan yang sehat dapat meningkatkan hormon kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah perilaku bersih sehat. Hal yang dapat saya terapkan untuk diri saya dan keluarga dari materi ini yaitu tetap menjaga kebersihan diri, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, serta menjaga pikiran untuk tetap positif, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Di mana selanjutnya saya dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitar agar masyarakat tetap terjaga kesehatan jiwanya, sehingga siap untuk membela negara.